Halo semuanya, kembali lagi di Autonati Channel. Di sini kita akan mereview sebuah hatchback yang paling laris di Indonesia. Apalagi kalau bukan Honda Jazz RS 2012. Untuk review kita kali ini kita mulai dari depan dulu. Ya, dari depan semua orang pasti udah tahu ya, kalau moncong gini tuh pasti Jazz RS. Karena dia laris banget di masanya. Iya, untuk facelift pertama tahun 2011 sampai 2012-2013 dia punya headlamp yang full silver ya. Untuk facelift kedua, untuk yang tahun 2013 ke atas dia smoke. Lalu untuk bumpernya, ini yang jadi penanda paling besar. Bumpernya sendiri dia lebih mengotak ya. Kalau untuk yang generasi kedua, langsung yang pertama diluncurin, dia seperti segitiga sini. Kalau menurut saya, kalau yang sebelum facelift, pre-facelift 2008 awal, itu kok dia manis banget ya. Kalau yang facelift ini 2011 ke atas, dia jadi maco banget. Ditambah dengan aksen lubang seperti ini, tapi ini bukan lubang beneran ya, ini tertutup. Ini tertutup, lalu ada fog lamp dengan cladding hitam di sini, lalu ada bumper yang seperti add-on yang menjorok ke bawah banget. Ya, lalu dengan grillnya lubangnya sedikit ya, hanya di sini. Ini nggak lubang, yang lubang hanya di tengah-tengahnya aja. Oke, untuk bagian depan, untuk kaca ya, kita tahu Honda Jazz ini punya kaca terbesar. Mungkin hatchback dengan kaca depan terbesar ya, atau mungkin mobil dengan kaca depan terbesar, saya nggak tahu, tapi ini besar banget kacanya. Sampai wipernya ini panjang banget ya, ini wiper panjang banget buat sampai ke atas di pojokan sana. Jadi ini kaca, lihat nih, besar banget. Itu emang desainnya si Jazz RS ini. Dan menurut saya ini adalah mobil terbaik dengan desain yang terbaik. Maksudnya Jazz terbaik ya untuk desainnya. Sementara untuk Jazz yang G5 yang saat ini kok kayaknya kurang eye catching ya daripada yang Jazz GE8 ini. Oke, kita lihat ke samping. Ya, ini adalah tampang samping dari Jazz RS 2012. Bisa kita lihat, ini mobil nggak sampai 4 meter. Tapi kelihatan gede banget ya, kelihatan panjang. Iya, itu karena dia punya kaca. Kaca itu sampai depan, sampai mendekati lampu ini. Jadi kacanya di full besar dari depan sampai belakang. Dan kerennya lagi, desainer Honda dia menempatkan mesin itu benar-benar masuk ke dalam. Jadi moncongnya nggak terlalu panjang dengan dimensi yang nggak sampai 4 meter, mungkin 3,9 berapa. Dia bisa mengakomodir dengan desain yang benar-benar lega banget untuk penumpang. Akomodasinya jempolan. Oke, untuk yang Jazz RS, dia punya sein di spion. Untuk yang Jazz S, di tipe bawahnya seinnya di sini. Untuk ban, Jazz RS ini dibekali dengan ban 16 inci dengan tebal 55 dan profil 135. Dia pakai Brixen Turanza bawaan dari pabriknya. Untuk velg, dia alloy biasa silver, tapi kelihatan besar banget ya. Mungkin ini dengan hatchback dengan velg terbesar yang ada, 16 inci, besar kan? Lalu di sini ada side skirt, panjang di depan dan di belakang. Ban belakang juga dia pakai 16 inci dengan profil yang sama, 135/55. Hebatnya lagi, Jazz RS ini dia punya cakram depan belakang, 4 rodanya cakram semua. Yang di belakang cakram biasa, yang depan cakram ventilasi. Malah Jazz yang setelah ini dia nggak ada cakramnya belakangnya, tromol biasa. Hebat kan GE8? Oke, untuk yang di belakang, ini kacanya untuk bagasi aja ya. Jadi hampir mirip dengan MPV 3 seat ya. Padahal ini cuma 5 seat. Jadi bagasinya benar-benar besar sampai dikasih kaca sendiri. Dan juga saya lupa, nah ini pilarnya. Ini untuk blind spot, mengurangi blind spotnya. Ini pilarnya besar banget. Jadi ini mobil punya banyak pilar ya. Bisa dibilang A, B, C, D, E. Ini belakang sampai E. Dan kaca belakangnya ini mirip dengan mobil MPV keluarga ya.
mirip R3. Ini kaca belakang mirip banget sama R3. Oke, untuk handle pintu dia masih cungkil, tapi kerennya lagi lubang kuncinya ini masuk ke handle-nya, bukan di dalamnya sini. Jadi lubang kuncinya dia masuk ke handle. Dan ini handle-nya besar ya. Jadi walaupun cungkil, walaupun masih tarik gini, tarik ke atas, tapi dia punya handle yang besar dan bagus. Oke, kita ke belakang. Oke, ini bagian belakang dari Jazz RS. Bisa kita lihat ini pintu bagasinya benar besar ya. Jadi untuk mengakomodir barang-barang banyak masuk ke dalam. Lalu untuk lampu stop rem, untuk lampu remnya dia sudah LED semua. Baik yang di sini, di high stop remnya LED, dan di sini juga LED. Tapi sayang ya, ada bagian besar di sini yang kosong. Kalau ini untuk lampu mundurnya, dan ini lampu sennya. Oke, emblemnya ada 3 harusnya. Emblem Jazz, emblem tipenya RS, dan satu untuk mesin harusnya ada di sini iVTEC. Tapi untuk unit ini emblem iVTEC-nya udah nggak ada. Untuk handle ada di sini, dan ini bukan hitam ya, ini silver gelap. Lalu di bawah ada reflektor, dan sama seperti di depan, di belakang juga ada seperti untuk aliran udara ya. Tapi ini nggak bolong, jadi cuma plastik aja. Seharusnya kalau bolong lebih keren ya, jadi kayak bener-bener mobil sport. Untuk bawahnya dia ada seperti cekungan kecil, untuk bumpernya ada seperti cekungan kecil, dan kerennya lagi untuk mufflernya dia udah dikasih ring chrome, jadi keren banget. Kita coba buka bagasinya. Ya, bagasinya besar banget, jadi tinggi ya, mengutap dan dalam banget. Untuk ban serep ada di sini di bawah, dan ini besar banget ya, bisa dibilang ini hatchback dengan bagasi terbesar. Lagi-lagi ya, ini hatchback dengan kriteria terkeren, bagasi terbesar, lalu tadi dengan akomodasi terkeren, terbanyak, terlaris juga, keren memang dari E8. Oke, ini bagasinya, dan bisa dibilang ini bagasi bisa ditambah lagi dengan cara melipat kursi bagian kedua, dilipat. Gampang banget, cuma pakai 2 jari aja bisa nih, rata banget, besar banget bagasinya, dan nih rata banget, jadi bisa dimasukin barang-barang yang super besar, super banyak, bahkan mungkin sepeda gunung bisa masuk sini. Oke, kita bahas mesinnya. Ya, inilah ruang mesin dari Jazz RS generasi kedua tahun 2008 sampai 2013, sama mesinnya, nggak ada perubahan sama sekali. Jadi dia mesinnya 1500 cc dengan output 120 horsepower. Oke, untuk atasnya dia punya peredam, tapi cuma setengah ya. Nah, setengahnya lagi untuk apa? Ya, ini untuk air intake. Jadi ini mobil benar-benar difokuskan ke ruang dalam ya. Jadi mesinnya tuh benar-benar dijorokin banget ke dalam. Bisa jadi mesinnya di bawah dashboard ya. Jadi komponennya semua masuk ke dalam. Nah, bagusnya untuk desain dia bisa memendekin ini moncongnya. Jadi benar-benar moncongnya pendek banget. Bisa jadi 5,5 meter moncongnya nggak ada. Nah, tapi nggak enaknya untuk maintenance, masalahnya kita ganti oli, ganti busi atau apa, dia harus buka ini. Kamu untuk ganti oli, bila nggak punya alatnya ya, dia buka ini dulu, baru olinya bisa masuk pakai ini. Dan untuk tune up, ganti apa, bongkar mesin, ini juga harus dibuka dulu, baru ganti. Repot ya, tapi sebanding lah dengan kapasitas akomodasi dan barang bawaan yang bisa muat banyak banget. Oke, kita masuk ke dalam.
Ya, inilah bagian dalam dari Jazz RS. Pintunya bisa terbuka lebar banget, jadi masuknya lebih gampang banget. Dan ciri khas hatchback, dia rendah dari ini, dan mungkin rendah banget ya, jadi seperti sedan banget, kayak sedan banget. Nah, untuk kursi, bagusnya dia lengkap walaupun manual. Udah ada head adjusternya, sistem pompa. Lalu biasa untuk recline. Lalu dan juga bisa maju mundur. Oke, untuk transmisi matic dia ada 2 pedal dan satu udah dikasih plastik ya, tumpuan kaki plastik. Nah, untuk door trim sendiri ini keren banget. Jadi perpaduan ya antara fabrik atas gede banget, lalu bahannya masih hard plastik semua di bawah. Tapi modalnya keren, nggak ngebosenin kayak yang GK5 sekarang. Ada speaker, ada cup holder dan door pocket, lalu tombol-tombol semua ada di sini untuk power window, window lock sama central lock. Untuk handle dia seperti mobilio ya, seperti ini abu-abu, ada kunci di sini. Oke, kita masuk ke dalam. Ya, gini rasanya masuk di interior Jazz RS generasi kedua GE8. Duduknya enak banget, side supportnya gede banget, jadi ini racing banget ya. Ini joknya walaupun nggak halus ya, dia fabrik kasar dengan motif yang sama di door trim, tapi tengahnya biru. Tapi enak banget ini. Ini jadi pahanya disupport samping sini, lalu badan disupport oleh yang sini, enak banget. Apalagi nih yang Jazz RS Matic seperti ini, dia punya armrest, tapi cuma satu di kursi driver aja. Enak banget deh. Jadi posisi PW banget, nyetir gini, enak banget. Perjalanan jauh ya. Oke. Untuk urusan setir, dia masih polos setirnya, sama seperti setir Civic FD, sama seperti setir Honda BR-V yang baru. Tapi untuk BR-V yang baru udah ada tombol-tombol audio steering switch ya. Untuk di sini masih polos, nggak ada tombol sama sekali. Tapi kerennya dia punya pedal shift. Pedal shift untuk menurunkan sebelah kiri, menaikkan sebelah kanan. Lalu untuk speedometer dia punya 3 klaster, bunder ya, lingkaran semua. Sebelah kiri untuk odometer, sebelah tengah untuk kecepatan, dan MID sebelah kanan untuk konsumsi BBM dan penunjuk Porsche. Untuk tengah MID-nya ada 4 ya kalau nggak salah. Ya, jadi ada odometer, ada untuk konsumsi BBM real time, lalu untuk konsumsi BBM rata-rata, dan juga sisa jarak berkendara. Oke, jadi ini dashboardnya bisa bilang dashboard mobil terkeren ya kalau menurut saya. Walaupun bahannya masih hard plastik semua. Tapi desainnya, lagi-lagi desain, keren banget. Jadi niat banget Honda waktu zaman ini ya. Nggak ada yang ngembarin desain ini. Bukan seperti sekarang kayak Honda yang semuanya sama, salam satu dashboard ya. Kalau ini beda banget, keren banget. Dia masih niat, masih banyak lingkaran-lingkarannya, dan juga knop AC-nya juga lingkaran-lingkaran ya. Ada 3 knop di sini, dan ini posisinya enak banget. Jadi bukan biasanya mobil di sini tengah kan ya knopnya. Ini benar-benar di sisi driver. Jadi kita nggak usah jauh-jauh nih, mau ganti AC atau ganti suhu atau apa, dia sini. Enak banget posisinya, pas banget, ergonomis banget ya. Lalu di sini ada 2 kisi AC. Oh ya, kisi AC-nya ada 4 di sebelah kanan supir, di tengah, dan sebelah kiri. Dan di depan kisi AC kanan kiri dia ada cup holdernya, ada 1, 2. Kalau di sini dia menonjol seperti ini ya untuk kisi AC-nya. Lalu di bawah ada head unit double din walaupun belum layar. Nah, untuk yang facelift 2013 dia udah dapat head unit layar. Kalau yang ini masih double din biasa, Kenwood. Lalu di sini ada tombol hazard. Ini untuk tombol AC dan untuk defogger belakang, dan ini untuk sirkulasi AC-nya. Di bawah ada power outlet 12 volt. Ada tutupnya. Tutupnya sama ya seperti Honda sekarang ya. Di bawah nih ada 2 cup holder, ada tempat penyimpanan, dan bisa diambil juga.
Jadi tempat penyimpanannya bisa banyak banget, bisa gede banget tuh. Bisa diambil tempat penyimpanannya. Di sini ada transmisinya. Untuk Matic-nya dia belum CVT. Maksud saya sudah nggak CVT lagi seperti generasi pertama. Jazz pertama kan CVT yang katanya banyak trouble-nya. Akhirnya untuk generasi kedua ini dikasih transmisi Matic biasa konvensional 5 speed. Kalau yang manual 4 speed ya kalau nggak salah. Mungkin ada yang tahu di bawah, bisa komen di bawah. Ini transmisinya berapa speed untuk yang Matic dan manualnya. Yang penting dia konvensional, bukan CVT ya. Tapi kalau yang GK5 sekarang udah CVT lagi. Tapi mungkin CVT-nya udah dibenerin ya, maksudnya CVT generasi terbaru. Oke, rem tangan di sini, di kanan kiri rem tangan ada dua buah seperti tempat penyimpanan kecil ya untuk handphone atau apa. Di belakang ada 2 buah cup holder lagi. Jadi ini mobil dengan cup holder banyak banget ya. Di depan 2, di bawah 2, di sini ada 2 lagi. Depan aja udah ada. Oh maaf, di pintu juga ada cup holder. Dan di pintu cup holdernya tuh nggak terbatas ya. Bisa jadi untuk yang minuman kecil-kecil udah banyak banget tuh. Yang besar cuma 2. Jadi bisa dibilang kalau cup holder di depan aja nih, pintu 2, di dashboard 2, 4, di bawah 2, 6, di belakang handrem 2. Udah 8 ya. Nggak mungkin kehausan kalau naik Jazz RS ini. Dan kerennya lagi di sini, ini di bawah laci yang atas ini ada cekungan, bisa dibuat tempat juga. Nah ini punya 2 laci ya, mirip Innova. Jadi yang atas dan yang bawah. Yang atas lumayan agak kecil, lalu yang bawah besar banget. Oke, untuk jok penumpang di depan dia punya biasa cuma geser depan belakang sama recline ya. Untuk di atas spionnya dia masih biasa, masih yang knob biasa. Lalu ada 2 buah lampu baca di depan. Lalu di sini vanity mirrornya dia cuma ada 1. Seharusnya ada penutupnya, tapi yang ini mungkin unitnya udah nggak ada penutupnya ya. Jadi sunsetnya ada 1, ada kacanya, 1 nggak ada, polos, tapi satunya ada cup holder. Dan enaknya Honda segini ya, tahun segini dia ada pegangan tangannya di supir. Jadi pede banget ya, bisa dicontohin. Ini kalau luar kota nih, di tol panjang banget walaupun nggak ada cruise control, tapi ini pede banget ya, gini sambil gini, enak banget. Dan juga untungnya headrestnya dia nggak terlalu ke belakang, jadi nggak perlu tambahan bantal lagi atau apa. Dia enak banget, dia posisinya enak dan empuk juga. Oke, kita masuk ke baris kedua. Oke, udah di baris kedua dari Jazz RS generasi kedua. Dan yang saya notice pertama adalah bukaan pintunya lebar banget ya. Biasanya mobil segini ya, ini segini nih. Tuh, hampir 90 derajat. Bisa jadi ini 85, sekian derajat ya. Ini lebar banget ya. Jadi masuknya gampang banget. Oke, untuk door trim di baris kedua sama seperti di depan ya. Di atas ada fabrik dengan motif yang sama seperti di depan. Lalu hard plastik, ada speaker dan juga cup holder 1 di sini. Lalu ada power window di sini dan juga handle pintunya di sini. Lalu ada hand grip di sini dan juga ada gantungan baju ya, kecil di sini. Oke, kita bahas masalah joknya. Ini paling keren di Jazz RS, joknya. Jadi joknya bisa ultra seat ya, Honda bilang. Ultra seat kenapa? Karena nggak cuma ditidurin aja. Oh iya, ini kalau ditidurin ya, kalau ditidurin di depan, ini kursi bawahnya juga ikut maju. Nah, ini yang bikin dia rata bagasi. Dan juga joknya ini turun banget sampai ke bawah. Nah, tuh. Rata banget kan sampai belakang. Nah. Dan juga ini ada 2 step ya untuk recline jok kedua. Jadi, yang tegak gini direbahin lagi segini. Fleksibel banget. Dan juga ini dia ultra seat-nya. Oke. Nah, ini ultra seat-nya. Jok bawahnya ini bisa diangkat ke atas. Nah, dikunci, udah selesai. Jadi kita bisa ngangkut bawaan yang tinggi ya, kayak pot bunga atau apalah yang tinggi-tinggi lah.
Ini fleksibel banget ini. Jarang ada mobil kayak gini ya. Honda emang keren. Kalau ini nih sebenarnya udah mulai dari Jazz pertama ya, generasi pertama tahun 2004-2003. Dan ada juga storage rahasia di sini, tinggal kita buka. Ya, bisa buat tempat dokumen atau buku manual, buku servis atau apalah. Ini keren banget nih. Dan sistem Ultraseat ini diterusin sampai sekarang ya. Sampai Jazz GK5, HR-V, bahkan sampai Jazz udah nggak ada yang baru, jadi sampai City RS yang baru dia juga pakai Ultraseat. Dan di sini ada 2 buah sabuk pengaman. Yang tengah masih nggak ada headrestnya ya. Headrest adjustable yang belakang bisa naik turun, dan di depan ada 2 buah kantong ya. Kantong ini aslinya, maksudnya bukan, ini belum di retrim joknya, dan ini aslinya udah ada kantongnya di sini. Dan lantainya masih agak sedikit nggak rata ya. Dan kerennya Jazz ya, lantainya ini nggak biasanya rata kan, depan belakang ke depan rata ya. Ini nggak, dia agak naik gitu. Jadi kakinya ini benar-benar enak ya. Jadi kayak ada penyangga kakinya, kayak ada apa ya. Jadi kaki bisa langsung masuk sampai jok depan dan enak banget, luas banget. Tuh segini. Dan ini posisi mengemudi saya 168 cm ya. Ini saya emang kalau mengemudi agak mundur lebih enak. Walaupun agak mundur nih, jauh banget, gede banget. Dan juga ini nggak rata ya, ada tunnelingnya. Dan posisi duduknya enak banget. Joknya bisa tersangga dengan paha kita, bisa tersangga dengan baik. Jadi joknya agak naik gitu ya. Kita agak turun, lalu depannya agak naik. Nah, ini enak banget buat perjalanan jauh. Dikasih ada headrest juga. Nah, enak banget sambil tiduran, berpegang gini. Top. Oke, kita mau detail bagasi lagi. Nah, ini dia bagasinya gede banget ya. Dan saya suka banget nih kalau ini joknya kita ratain gitu. Tuh, dia bisa gede banget. Nah, bisa dikasih kasur kali ya di sini. Enak banget, bisa selonjoran banget, gede banget. Ini keunggulannya Jazz. Di kompetitornya nggak ada yang bisa kayak gini. Wow, luar biasa bagasinya. Ini ada penutup di sini, tapi sebenarnya ini nggak rata-rata banget ya. Ini agak naik di sini dikit, tapi naiknya dikit banget. Tapi barang masih bisa didorong ke depan tanpa ada masalah. Tapi enak banget ini. Oke, kita coba rasa berkendaranya. Oke, sekarang kita mau coba jalan gimana rasanya ini Jazz yang paling laris. Oke, kita pasang sabuk pengaman dulu. Tetap pakai masker ya di masa pandemi ini. Oke, kita jalan. Rem, masukkan gigi gede. Kita mulai jalan. Yang pertama dirasa itu visibilitasnya ya, bener-bener luas banget, luas banget. Jadi karena kaca depannya yang bisa saya bilang tadi gede banget, jadi pandangan ke depan, ke samping itu bener-bener nggak ada halangan ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi ada tapi juga, pilar yang paling belakang nih, pilar E atau pilar D, bisa dibilang pilar paling belakang ya, E, itu sedikit besar ya. Jadi kalau kita waktu parkir mau mundur, kita nggak bisa, susah ngelihat untuk kanan kiri kita ada mobil lewat enggak gitu kan. Sedangkan ini mobil belum ada untuk sensor-sensor traffic alert apa seperti itu gitu loh. Jadi susah pandangan kita karena pilar belakangnya tuh gede banget. Lalu untuk setir ya, untuk setir karena ini sudah electronic power steering, sudah EPS, jadi setirnya ringan,
Tapi kalau udah dibuat jalan dia udah kerasa berat. Nggak berat-berat banget sih, cuma lebih berat daripada kalau kita berhenti. Enak banget dibuat jalannya, dibuat kenceng juga enak, dia nurut setirnya ya. Jadi tuh langsung setirnya langsung, enak banget. Dan juga setirnya, saya lupa bilang di awal tadi, kalau setirnya bisa di adjustment sesuai keinginan kita. Ya, karena setirnya ini bisa tilt sama teleskopik. Jadi bisa dinaik turunin, bisa dimaju mundurin. Jadi lebih nyaman lagi posisi kita karena setirnya bisa menyesuaikan dengan kondisi badan kita dan apa yang kita mau. Oke, untuk masalah transmisi karena dia matic biasa, nggak CVT. Alhasil untuk powernya, jadi dalam keadaan berhenti mau jalan, tenaganya instan banget. Jadi nggak ada seperti Jazz yang GD3 yang pakai CVT ya, jadi ngeden gitu. Kalau ini nggak, dia langsung nyeng. Ya karena bukan CVT juga sih. Lalu dan kerennya lagi, Jazz ini ada mode Tiptronic. Jadi walaupun matic kita bisa mainin gigi ya. Jadi dan juga itu bisa membantu untuk waktu di tanjakan atau di turunan. Jadi bisa mainin gigi seperti mobil manual. Enak banget, sporty banget. Dan posisi Tiptronicnya di setir ya, seperti saya bilang tadi, di belakang setir ini, kiri untuk menurunkan dan kanan untuk menaikkan. Lalu masalah suspensi, ya mobil ini emang bisa dibilang nggak empuk, tapi pas. Jadi kerasnya juga nggak keras banget, empuknya juga nggak banget. Tapi kalau kita ngajar lubang nih dengan kecepatan tinggi, itu nggak enak banget. Itu kerasa keras banget, cek gitu. Tapi kalau posisi tidur, nah ini enak banget. Jadi sekali ayunan aja ya, nggak mengayun berkali-kali gitu. Lalu masalah kekedapan kabin. Nah ini nih, kayaknya semua Honda pasti ngalamin ya. Untuk Honda yang kasta biasa, nggak kasta tinggi, road noise-nya masih kedengeran. Jadi suara ban, apalagi kalau kita ngajar genangan air nih, genangan air, cipratan air tuh pasti kedengeran banget nih suara cipratan airnya di ban. Tapi kalau untuk mesin, kalau untuk suara luar itu nggak terlalu kedengeran. Jadi masih bisa dimaklumin lah untuk mobil sekelas ini ya. Jadi nggak kedap-kedap banget, tapi juga nggak parah-parah banget untuk kekedapannya. Lalu untuk audionya, audio mobil ini tuh gimana ya? Bisa dibilang biasa-biasa aja. Tapi sayangnya kalau dari kompetitornya nih seperti Yaris, dia udah punya Twitter, ataupun Suzuki, dia udah punya mid bass, mid speaker maksud saya. Ini nggak ada sama sekali. Jadi speakernya cuma 4. Dan juga untuk yang facelift pertama, audionya belum ada layar ya, seperti saya bilang tadi. Jadi untuk entertainmentnya masih kurang. Tapi suaranya bisa diatur ya, banyak pengaturannya. Jadi equalizernya banyak pengaturannya. Jadi kita bisa mainin sesuka kita mau ngebassnya lebih kencang atau apa, itu masih bisa kita atur gitu. Jadi untuk pemakaian sehari-hari, untuk dengerin musik biasa-biasa aja, ya lumayan lah mobil ini, nggak parah-parah banget. Untuk konsumsi BBM bisa dibilang ini agak boros ya, karena dan belum CVT juga. Jadi untuk dalam kota nih, biasa pemakaian sehari-hari, kecepatan rata-rata 20 km per jam, dia bisa dapat 9 sampai 10 km per jam. Km per liter.
Lalu untuk luar kota dia bisa dapat 12 sampai 14 tergantung cara bawa kita. Tapi kalau menurut saya itu masih boros ya. Sedangkan Livina kemarin tuh yang sama 1500 cc tapi bodinya lebih panjang, pasti lebih berat juga. Dia dapat 15 sampean, 15 16. Kenapa ya? Mungkin ada yang bisa komen di bawah ya. Atau sama seperti ini konsumsi BBM-nya, bisa komen di bawah juga. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi untuk di tahun ini 2021 mobil ini masih layak banget untuk dibeli, masih layak banget untuk dicari karena masih banyak peminatnya. Tampangnya juga nggak ketinggalan zaman, bahkan bisa dibilang lebih keren dari Jazz GK5 untuk Jazz GE8 ini ya. Nah, untuk keunggulan mobil ini banyak ya, bisa dibilang saya tadi. Yang pertama desain eksterior, desain interior itu keren banget. Yang kedua masalah akomodasi dia bisa lebih banyak barang, untuk penumpang juga nggak sempit, dia lega banget. Yang ketiga untuk masalah keamanan fitur karena dia sudah dilengkapi dengan 4 rem cakram dan juga ada ABS dan EBD. Lalu kelebihan selanjutnya bisa dibilang mobil ini bisa kencang di tol ya. Jadi nggak malu-maluin lah kalau dibuat jalan kencang. Oke, dari kelebihan tadi pasti ada kekurangannya. Ya, yang pertama kekurangan mobil ini masalah audio ya. Audionya sangat kurang kalau menurut saya. Lalu bahan material interiornya, jadi masih hard plastik semua, dashboardnya hard plastik. Lalu untuk bahan bakar, konsumsi bahan bakarnya bisa dibilang agak boros untuk mobil kecil ini. Oke, sekian review kali ini untuk Jazz RS GE8 2012. Nantikan video-video saya selanjutnya dan juga jangan lupa subscribe di channel ini karena subscribe itu gratis, dan juga di like atau di share bila berkenan. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu, semoga pandemi ini cepat berakhir, dan bye bye.